Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Bapak Musa Pramudia, selaku dosen pengajar mata kuliah pemilihan bahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Firmansyah. Saya dari Teknik Mesin angkatan 2019 dengan NIM akhir 70. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang video presentasi saya yang berjudul Selection of Material for Fatigue Resistance, atau yang biasa disebut juga dengan ketahanan lelah. Definisi dari kelelahan sendiri yaitu merupakan terjadinya kerusakan material akibat pembebanan yang terus-menerus. Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa apabila pada sebuah material diberikan tegangan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan materi tersebut menjadi kerusakan karena tegangan yang lebih rendah daripada tegangan yang diperlukan supaya mengakibatkan kerusakan pada berat statik. Kerusakan karena beban terus-menerus ini disebut kerusakan lelah atau fatigue failures, karena pada normalnya kerusakan material tersebut terjadi setelah kurun waktu penggunaan yang lumayan lama. Ada beberapa penyebab terjadinya ketahanan lelah atau proses terjadinya ketahanan lelah. Yang pertama adalah terjadinya awal retak. Awal retak ini didapatkan oleh cacat atau defek pada susunan. Menurut asal mula terbuatnya cacat pada struktur dapat diklasifikasikan langsung dua kumpulan, antara lain yang pertama, kekurangan yang terjadi pada saat waktu fabrikasi yang diakibatkan oleh satu, kekurangan lateral yang langsung pada spesimen atau material defect. Dua, kekurangan yang dikarenakan oleh runtutan pelakuan material atau manufaktur defect. Tiga, penentuan bahan yang keliru atau runtutan treatment yang berupa pemberian panas pada bahan, poor choice of material or heat treatment. Dan yang terakhir adalah rekayasa pembuatan dari bahan yang keliru atau poor choice of production technique. Selanjutnya, kejadian retak ini juga diklasifikasikan menjadi kelainan yang terjadi pada waktu servis susunan, antara lain diakibatkan pada saat satu, kelelahan susunan terjadi pada saat susunan mencapai usia kelelahan atau yang biasa disebut limit kekuatan material. Dan yang kedua adalah fluktuasi tegangan pada saat permukaan yang sudah pada kondisi korosi pada saat mengalami tegangan. Alur terjadinya ketahanan yang berikutnya adalah perambatan retak atau crack propagation. Kegagalan fraktur yang disebabkan oleh jumlah total siklus merupakan penambahan jumlah putaran yang mengakibatkan retakan permulaan dan fase merambatnya retakan tersebut. Dan alur yang terakhir adalah perpatahan akhir atau fraktur failure. Disebut juga runtutan belakangan tidak cukup pada runtutan saat terjadi pemberatan, sehingga runtutan tersebut menjalani kerusakan disebut dengan final fracture. Ketika terjadi melalui retak pada permukaan tersebut dan kehilangan sampai pada kondisi di saat permukaan pada bagian tersebut tidak kuat lagi bertahan dari berat. Pada pengujian fatigue resistance ada beberapa tahap, dan pengujian fatigue resistance ini menggunakan mesin uji kelelahan. Pada part bagian mesin terdiri dari motor berfungsi sebagai penggerak, lalu ada flex coupling yang berfungsi untuk mengatur kecepatan, dan di sebelah kanan kiri itu ada bearing berfungsi sebagai penyangga spesimen saat akan melakukan uji coba. Pengujian fatigue resistance sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah fatigue limit atau batas kelelahan. Tegangan
di mana material dapat menahan jumlah siklus yang tidak terbatas tanpa mengalami kegagalan. Lalu ada pengujian fatigue strength atau kekuatan lelah, di mana tegangan terjadi kegagalan untuk jumlah siklus tertentu, misalnya pada siklus 10⁻⁷. Lalu ada pengujian fatigue life atau umur kelelahan, yaitu berjalannya siklus yang menyebabkan kegagalan untuk besar tegangan tertentu. Pada tahap pengujian fatigue life atau umur kelelahan, itu dapat diatasi dengan cara menaikkan umur kelelahan. Beberapa tahap untuk cara menaikkan umur kelelahan. Yang pertama yaitu pembenahan dasar struktur dengan cara menghilangkan konsentrasi tegangan yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang kedua adalah proses pengerjaan pada permukaan atau shoot panning dan carburizing yang dapat juga dilihat pada gambar sebelah kanan bawah. Bukan siklus menuju kegagalan, dan bagian kiri yaitu fatigue limit, batas kegagalan, itu terjadi apabila material dapat menahan jumlah siklus yang tidak terbatas tanpa mengalami kegagalan. Kesimpulan dari materi video saya yaitu yang pertama, penyebab lebih dari 90% kegagalan disebabkan oleh bahan yang terbuat dari logam. Lalu, kebanyakan baja pada batas kelelahan 30–60% dari kekuatan tarik. Dan yang terakhir adalah kebanyakan paduan non besi tidak mempunyai batas kelelahan. Berikut adalah referensi atau jurnal yang saya gunakan guna membantu saya membuat video presentasi kali ini. Sekian penjelasan dari video saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.